Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa sagalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil al-it'adhi wal adhkar wa waffaqhum lidu'ubi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qaral wal hadari mimma yusqihituhu wa yujibu daral bawar wal muhafadha ala dhalika ma'at taghayyuril ahwal wal atwar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita akan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin terjemahan. Nanti saya akan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang berbahasa Arab dan nanti saya minta bergantian bacanya. Kita baca beberapa ayat suci Al-Quran, begitu juga hadis. Saya minta Ustadz Irfan untuk membacakan biografi Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, yang mana kita membaca buku Riyadhus Shalihin ini biar tahu yang ngarang siapa. Jadi kita bukan sekedar mempelajari ilmu, tapi juga kita tahu siapa yang mengarang. Maksudnya apa, Beb? Agar silsilah riwayat daripada pengarang kitab ini bisa nyambung kepada saya, antum, dan terus nyambung kepada pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah muridnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ini beliau pengarang kitab Imam Nawawi ini, muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kita kenal, beliau luar biasa, yaitu pengikut kita ini adalah pengikut beliau, bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi Indonesia nih hampir 90% semuanya bermadzhab Imam Syafi'i. Salat kita, wudu kita, semuanya. Ada Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ada Imam Malik. Nah, itu beberapa mazhab, 4 mazhab, itu yang diakui oleh seluruh ulama di seluruh dunia. Nah, jadi kita nih kebanyakan seperti di Mekah dan di Madinah, mereka kebanyakan mengikuti mazhab Imam Malik. Kalau kita Imam Syafi'i, maka di Mekah sholat subuhnya nggak ada kunut. Tapi mazhab Imam Syafi'i ada kunut. Padahal Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik.
Nah, Imam Malik itu tidak artinya memaksakan muridnya, tapi murid dengan guru saling menghormati. Contoh, ketika Imam Malik diundang sama muridnya yang bernama Imam Syafi'i, diundang. Kebetulan di situ pas sholat subuh. Imam Malik saking menghormati muridnya, dia sholatnya pakai kunut. Padahal dia tidak mensunahkan melakukan kunut, tapi karena muridnya itu mensunahkan kunut, maka dia memakai kunut. Lihat tuh, antara guru dengan murid saling menghormati. Sebaliknya juga begitu. Ketika Imam Syafi'i diundang oleh gurunya, dijadikan imam sholat subuh, itu Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i waktu itu mensunahkan kunut. Bisa dimengerti ya? Yuk kita baca dulu biografinya. Mungkin di sini ada Ustadz biografi Imam Nawawi. Nah, ini ringkas nih. Kalau dari internet agak kepanjangan. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Imam Nawawi, beliau bernama Yahya bin Syaraf bin Muril Ibn Hasan Ibn Husain Ibn Muhammad Ibn Jumat Ibn Hizam. Beliau dikenal dengan nama Abu Zakaria. Meskipun beliau tidak menikahi anak yang bernama Zakaria, karena beliau tidak pernah menikah, sehingga beliau termasuk salah satu ulama yang tidak pernah menikah. Beliau dikenal dengan julukan Muhyiddin, meskipun beliau tidak senang dipanggil dengan nama itu. Seperti yang diucapkan oleh beliau, aku tidak senang dengan seseorang yang menyebutku dengan nama Muhyiddin. Beliau dikenal dengan sebutan Al-Hizami, dinisabkan kepada kakeknya yang kedua, Hizam. Salah satu seorang kakek Imam Nawawi menyebutkan bahwa Hizam adalah nama ayah seorang sahabat, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, tetapi sebutan itu dibantah dan dikatakan salah. Beliau lahir di kota Nawa bermazhab Syafi'i dan tinggal di kota Damaskus, Syria. Beliau dilahirkan pada 10 hari di pertengahan bulan Muharram, tetapi ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan 10 awal bulan Muharram tahun 630 Hijriah di kota Nawa, Hauran, pinggiran kota Damaskus. Sejak kecil beliau dididik baik-baik oleh ayahnya. Sejak di usia muda beliau telah belajar ilmu agama. Beliau hafal huruf Al-Quran. Setelah mencapai usia balik, karena kota Nawa tidak dapat mencukupi kebutuhan pendidikannya, maka ayahnya mengirim ke kota Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 19 tahun. Di sana beliau menimba ilmu agama di madrasah Ruwaiyah. Sejak muda beliau selalu giat menuntut ilmu agama sampai beliau menjadi seorang ulama. Pada waktu itu beliau sudah dapat menghafal kitab At-Tanbih Uri Syifya, karya tulis Abu Ishaq, dalam waktu 4,5 bulan. Dan pada waktu itu juga beliau sudah hafal Rabbul Ibad, bagian dari kitab Al-Muhazabah fi Furu'i. Pada setiap harinya beliau mengajar 12 kitab yang memberinya syarah serta komentar yang diperlukan, seperti 2 kitab Al-Wasit, kitab Al-Muhazabah, Zazab, kitab Al-Jamu, Bainas Salawi, kitab Muslim, kitab Al-Lamu, karya tulis Syekh Ibnu Jani, kitab Islahul Mantiq bin, kitab Tasrif, kitab Usul Fikih, kitab Asmaul Rijal, kitab Ushuluddin. Beliau selalu memberi komentar terhadap semua kitab demi untuk mempermudah pengertian dan keterangan dari sejumlah kitab. Allah memberinya keberkahan waktu sehingga dalam waktu singkat mampu mempelajari dan menulis beberapa kitab. Guru-gurunya yang pertama dalam fikih atau dalam fikih dan usulah, beliau belajar dari Syekh Ishaq bin Ahmad Ibnu Usman Al-Mandisi, wafat pada tahun
650 Hijriah. Syekh Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al-Badsi Al-Dimsyiki wafat pada tahun 654 Hijriah. Syekh Salah bin Hasan Al-Irbili Al-Halabi Al-Dimsyiki wafat pada tahun 610 Hijriah. Syekh Umar bin Bandar Ibnu Umar At-Tawfisi Al-Syafi'i wafat pada tahun 672 Hijriah. Syekh Abdurrahman bin Ibrahim Ibnu Riyad Al-Fazali wafat pada tahun 690 Hijriah. Ya cukup. Ya terima kasih. Karya-karyanya wafat ini setelah 28 tahun. Kemudian setelah 28 tahun menetap di kota Damaskus, beliau pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang kembali ke negerinya di kota Nawa. Tidak lama dari kembalinya beliau sakit di rumah ayahnya, dan beliau wafat pada tanggal 24 bulan Rajab tahun 676 Hijriah. Beliau dimakamkan di kota itu. Semoga beliau mendapatkan sebaik-baiknya pahala dan ditempatkan di surga Firdaus yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ya gantian Ustadz, antum pegang ini. Saya baca bahasa Arabnya sebelum kita baca bab tentang ikhlas dan ihdharun niat. Nanti saya baca bahasa Arabnya, Ustadz kita ketua masjid membaca artinya. Jadi kita malam ini, saya minggu pertama di awal bulan Masehi itu kita semua baca kitab kitab apa Pak? Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin ini artinya Riyadus Shalihin. Riyad itu artinya taman. Shalihin orang-orang soleh. Jadi kitab Riyadus Shalihin artinya adalah taman orang-orang soleh. Kalau ditanya karangannya siapa? Imam Nawawi. Ini ulama luar biasa. Ya. Nah, kitab Riyadus Shalihin ini jadi acuan para ulama. Dan ada satu ulama, dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW agar di dalam majlisnya membaca kitab Riyadus Shalihin. Rasulullah yang perintahkan untuk membaca kitab Riyadus Shalihin. Nah, beliau adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Ya, mazhab beliau adalah Imam Syafi'i. Isinya apa saja Riyadus Shalihin ini? Riyadus Shalihin ini kitabnya isinya apa aja? Nah, di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama ayat-ayat Al-Qur'an dulu, Pak. Ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, nanti di situ ada hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu isinya seperti itu. Ya, maka nih jadi rujukan para ulama kalau ceramah-ceramah mereka pakai ini. Udah ada ayat Al-Qur'annya, udah ada hadisnya hadis sahih semua. Nah, di sini harapan dapat ada apa aja? Bagaimana cara menuju akhirat. Terus lagi etika lahir dan batin. Terus mengumpulkan hadis-hadis yang menganjurkan, dan di situ ada anjuran, ada ancaman juga, dan untuk melatih jiwa dan akhlak kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua ini duduk di dalam majelis ilmu ini akan membawa berkah untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah di Damaskus. Di mana itu Damaskus? Suriah. Ya. Banyak ulama, Pak. Di antaranya ada Said Ramadan Al-Buti. Itu alim besar, ulama besar di Suriah. Nah, ini Imam Nawawi lahir 631 Masehi. Nah, kalau sekarang nih kita kurang aja ya, 631 Masehi, 811 tahun yang lalu.
811 tahun yang lalu. Tapi bukunya masih dibaca. Artinya apa? Ini buku akan mendatangkan keberkahan. Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak bisa melihat lagi buku-buku di Google ataupun di riwayat-riwayat. Oh, biografinya siapa yang membaca sejarah tentang riwayat para orang-orang soleh, maka dia insya Allah akan menjadi orang soleh. Ya, sekarang Anda baca riwayat siapa? Anda maaf sama orang-orang artis, terus lagi sama penyanyi-penyanyi, Anda hafal lahirnya pemain bola, hafal. Kalau disebutin nama pemain bola nih, wah Messi, lahirnya, harinya, tanggalnya, bulannya. Kenapa? Bulannya berapa hafal? Iya, hafal. Nah, maka siapa orang yang dia sering membaca riwayat biografi para orang-orang soleh, ulama-ulama, maka insya Allah dia akan menjadi orang seperti orang tersebut. Insya Allah. Nah, beliau meninggal bulan Rajab tanggal 24 tahun 676. Nah, 676. Dan beliau belum menikah, Pak, sampai beliau meninggal dunia. Karena nikah hukumnya sunnah. Nikah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu bagi yang bisa menjaga dirinya. Dan nikah itu bisa hukumnya wajib kalau satu, dia mampu untuk memberikan makan sama yang dinikahinya, makan, minum, tempat tinggal, dia mampu. Dan yang kedua, syahwatnya tuh tinggi. Tahu tinggi gak syahwatnya? Nggak usah diterangin ya, udah pada paham ya, gitu. Nggak boleh lihat perempuan dikit dia langsung kenapa? Beringas. Langsung beringas. Itu wajib tuh Pak hukumnya. Wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi tuh nikah. Hukumnya wajib dia, karena satu, dia udah mampu. Terus kalau ngelihat perempuan beringas, bahasanya ini banget, kayaknya serem banget beringas, ya. Pengen nyosor aja, tahu pengen nyosor aja, pengen deket aja, itu wajib tuh dia nikah. Kayak kuda anil, kok ke kuda-kuda nih, ya. Hukumnya haram dia menikah. Kalau dia nggak punya syahwat, ngelihat perempuan biasa aja, kayak ngelihat tembok, paham? Ngelihat temboknya biasa aja udah, nggak ada nafsu. Terus dia nggak mampu ngasih makan, haram hukumnya dia nikah. Nggak boleh. Ya gimana? Anda sekarang nggak mampu, terus nggak punya syahwat, nggak demen namanya perempuan, nikah dosa dia. Lagi mana kalau nikah nanti ngelihat istrinya adem ayem aja, udah kayak bayem. Nah, Imam Nawawi dia itu karena sibuk dengan ilmu, sibuk dengan beribadah, nggak kepikiran hal-hal itu tuh, nggak kepikiran Pak, nggak kepikiran sama sekali. Orang kalau udah deket sama Allah, udah cinta sama Allah, lupa yang lain. Lah sebagaimana Anda nih sayang sama perempuan, sama istri kita nih, dulu. Kalau sekarang sih, udah. Masih, alhamdulillah, berarti imannya kuat tuh. Iya. Ya kalau dulu kan wah karena cinta sayang, pikiran ke dia aja, nggak mau makan. Kenapa bang nggak mau makan? Ingat kamu terus. Lo apa urusannya kesono-sono? Nah jadi Imam Nawawi ini, Anda nih kalau udah deket sama Allah itu lupa segalanya Pak. Maka di Hadramut itu ada seorang ulama
di apa namanya, di namanya tuh belakangnya As-Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran. Sakran itu Pak bukan gila, bukan mabuk, bukan. Karena dia kalau udah beribadah kepada Allah itu udah lupa Pak. Yang ingat hanya Allah. Coba kalau maaf orang mabok deh, dia kan nggak malu tuh, nggak ada rasa malu, nggak pikir depannya siapa. Ngelihat Habib juga, Habib, nggak ada malunya, dia nggak inget tuh deh. Yang ada dia udah fly, tahu fly, terbang, ya bahasa dia bukan bahasa kita. Nah, Imam Nawawi karangannya banyak, diantaranya nih Riyadhus Shalihin. Ini dibaca nih Pak di semua pondok pesantren, dan ulama-ulama pasti membaca kitab ini, pasti dia nggak bakal lewat nih. Kiai, Habib, Ustadz, dia pasti membaca kitab Riyadhus Shalihin, nggak bakal dilewatkan ini kitab. Ada kitab Arba'in Nawawi, ya itu beliau juga yang ngarang. Ada kitab At-Targhib wa Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashiri An-Nadhir. Terus ada kitab Al-Minhajut Talibin, ya, ada kitab Minhajut Talibin, saya udah baca 4 jilid itu tentang fikih, beliau juga yang ngarang. Nah banyak lagi, mudah-mudahan insya Allah kitab ini akan membawa berkah untuk kita semuanya. Nah cuman nih kita baru beli 5 nih, ya. Kalau harus nambah nih, semuanya harus megang kitab. Insya Allah, masjidnya bagus, masa beli kitab nggak bisa? Kan istilahnya begitu, betul gak? Mobil Alphard nggak bisa beli bakso masa. Yuk kita lihat sekarang, Ustaz Irfan biar megang kitab juga antum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib baca bahasa Arabnya, baca Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ikhlas wal ihdar an-niyat fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'ah. Artinya Ustaz, artinya dan mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadahnya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Bapak nih mic-nya dengernya jelas apa enggak? Jelas ya. Ibu-ibu jelas, ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu biar hadir juga, biar ngaji juga. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi di sini pembahasan yang pertama yaitu tentang ikhlas. Nah, ada penjelasannya di sini. Al-ikhlas ayyanwiya biqaulihi wa amalihi wajhallahi ta'ala li asna'in nas la li sana'in nas. Ikhlas artinya niat dengan perkataan dan amalnya, itu namanya ikhlas. Wajhallah, karena Allah. Itu ikhlas. Kalau dia ngomong-ngomong terus berarti nggak ikhlas. Sekarang maaf nih, untuk mencontohi ikhlas aja nih. Karena ikhlas ini Anda dengan berkata, dengan perbuatan, itu namanya ikhlas. Tuh masjidnya apa masjidnya namanya? At-Taqwa. Tuh masjid At-Taqwa, kalau nggak ada gue nggak bakal jadi itu masjid. Berarti dia nggak ikhlas. Berarti kagak ikhlas. Jadi harus ikhlas. Ikhlas ini contohnya begini. Maaf banget. Kalau kita buang air besar nih. Kita pernah gak nyeritain kotoran kita ame orang? Pernah gak? Tuh arti ikhlas begitu. Jangan Anda ceritakan lagi sama orang lain. Tuh gue nyumbang tuh 100 juta. Itu namanya ikhlas. Anda gak berani menceritakan amal Anda lagi.
ibarat itu kotoran, hadirin. Sekarang ada gak di antara kita yang mau menceritakan kotoran kita? Yang ngedengerin aja kagak mau. Saya sama Ustadz Irfan nih, atau ketua DKM, saat aneh mau cerita apaan Beb? Kotoran aneh. Tadi kotoran aneh ada kacang ininya, kacang hijaunya sama sambal. Ada yang mau cerita begitu? Ada. Itu ikhlas namanya. Dia nggak berani menceritakan amal perbuatan dia. Dia nggak berani menceritakan apa yang dia udah lakukan. Saya nih tiap hari sholat 1000 rakaat. Itu namanya dia lagi menceritakan kotorannya, hadirin. Jadi ikhlas itu Anda niat perkataan dan perbuatan Anda untuk Allah. La sana'ul insan, bukan untuk dipuji sama orang. Dengerin nih. Jangan bangga kita dipuji sama orang, Pak. Jangan bangga. Kata Sayyidina Umar, kalau ada orang yang memuji Anda, ambil pasir, masukin ke mulutnya, tutup mulut dia. Karena dari pujian itu, kata Sayyidina Umar, Anda akan hancur. Maka Nabi paling takut, Pak, sama penyakit mata. Bukan bintitan, bukan. Bukan bintitan, bukan. Pandangan orang. Wih, Habib ganteng banget. Wih, Habib. Itu yang akan menghancurkan, Pak. Maka kalau kita mau muji orang, depannya harus bilang Masya Allah, luar biasa. Anaknya putih banget, bapaknya hitam. Gak enak banget. Awalnya dipuji, kesononya jelek banget. Ya. Tuh Pak, jangan hati-hati. Jangan bangga dengan pujian. Rumah ente gede banget ya. Gile. Kan kalau kita kan ngomongnya gile. Wih, mobil lo gila bener, mobil lo. Maaf, Masya Allah, Subhanallah. Dahulukan kalimat-kalimat Masya Allah. Kalau Masya Allah buat manusia, Pak. Kalau Masya Allah buat manusia. Kalau Subhanallah buat benda. Lihat apa namanya, pelangi. Ya, tadi sore ada pelangi gak? Nggak ada. Ya siapa yang bilang ada? Ya, ya. Misalnya nih, lihat pelangi, Subhanallah. Jangan Masya Allah. Lihat pegunungan yang indah, Subhanallah. Lihat perempuan cantik, Masya Allah. Masya Allah. Ini perempuan kalau minum susu kelihatan dari lehernya. Jadi kalau minum tuh kelihatan tuh susunya di lehernya. Saking saking hitamnya. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ikhlas ya Pak ya. Ah, di sini wa ma umiru illa liya'budullah. Apa kata Allah? Aku tidak memerintahkan Anda kecuali untuk beribadah, menyembah aku, mukhlis, ikhlas. Anda sholat untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Kalau semuanya untuk Allah, ikhlas, nggak ada beban sama sekali. Nggak ada sama sekali. Inti nggak capek sholat terus, nggak. Karena saya mengharapkan ridho dari Allah. Ya Pak ya, mudah-mudahan ibu, bapak, kita semua menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas insya Allah. Ada pertanyaan tentang ikhlas? Jadi hati-hati nih, jangan nyeritain amal ibadah kita. Ibarat kita menyebutkan kotoran-kotoran kita. Dan jangan bangga dengan pujian orang. Anak bapak pinter-pinter ya. Iya, siapa dulu bapaknya? Wah, sombong banget. Bilang Masya Allah. Maka Nabi Pak paling takut Pak sama penyakit mata. Pandangan orang yang Nabi takuti.
Karena ucapan orang ketika memandang, melihat, nih Bapak siapa namanya? Haji Jujun. Haji Jujun. Saya mandang nih Haji Jujun nih. Haji Jujun Masya Allah. Udah tua tapi mukanya kayak umur 17 tahun. Mantap ya. Ya. Semangatnya luar biasa, ibadahnya. Yang muda pada kalah, hati-hati. Itu bisa menghancurkan Anda. Kalau kita nggak ngomong Masya Allah, Alhamdulillah saya punya guru, Masya Allah. Dahulukan Alhamdulillah, dahulukan Masya Allah, seperti itu. Jangan kita memuji orang, nggak ada perkataan Masya Allah, nggak ada perkataan Subhanallah. Jangan, harus dahulukan yaitu kalimat-kalimat memuji Allah. Karena segalanya milik Allah. Itu Pak yang ditakutkan Pak. Saya dulu punya anak pertama, Muhammad namanya. Banyak dipuji sama orang. Kalau saya ke rumah orang tua tuh gendong, ya. Pokoknya setiap pulang dari Cawang sakit. Kenapa? Karena banyak dipuji. Maka kalau ada orang memuji kita, Pak Haji Jujun misalnya tadi saya puji, ente semakin muda aja. Nah, Anda bilang, saya nggak nyebut Masya Allah. Anda bilang, Masya Allah Beb. Masya. Coba ya Pak Haji Jujun kita tes ya. Pak Haji Jujun makin muda aja deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu. Jangan bangga dengan pujian. Hancur Anda. Hancur, bener hancur. Hancur. Wih, rumahnya gede banget loh. Gila loh. Bisa kebakar tuh rumahnya tuh. Iya, bisa kebakar. Itu Nabi paling takut Pak sama penyakit mata. Artinya pandangan orang tuh berbahaya. Omongan orang tuh, pujian itu hanya milik Allah. Maka kita dahulukan dengan Masya Allah. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Silakan. Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Ya, ini masalah hewan kurban. Sebesar apapun hewan yang Anda miliki, baik itu dagingnya, luhumuha, lahmun itu artinya daging, wadima'uha, darahnya, ya. Itu semuanya dagingnya, tulangnya, besarnya itu hewan, itu nggak akan mencapai daripada kedekatan Anda kepada Allah. Tapi yang membuat Anda dekat, yaitu Anda semakin bertakwa kepada Allah. Wow, dia kalau korban mahal-mahal Pak, tapi nggak pernah sholat, percuma. Beli kurban apa? Kambing yang sapi yang besar, harganya berapa itu yang gede? 50 juta, 60 juta. Setiap tahun kurban tapi nggak sholat, percuma di hadapan Allah. Kenapa? Oh, apal. Iya, pokoknya nggak jauh dari ikan, sapi, kambing, yang usahanya di sono. Iya, kalau aneh disuruh tanya kambing kagak hafal kita. Ya. Selanjutnya, wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah ta'ala, ya'lamhu Allah. Silakan. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Dalam surat Al-Imran ayat 29. Iya. Jadi apa yang Anda rahasiakan dan Anda sembunyikan di hati Anda, pasti Allah tahu. Ya'lamhullah, Allah Maha tahu. Yang tahu hati kita Pak, cuman Allah dan kita. Jin, setan nggak ada yang tahu. Padahal dia makhluk gaib yang nggak bisa kita pandang, yang nggak bisa kita lihat. Maka kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan hati itu
untuk pandangan Allah. Jadi Allah memandang kita bukan dari bentuknya. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, bentuk anda, tinggi, pendek, putih, hitam, ganteng, cantik. Enggak, Allah enggak lihat itu. Allah enggak lihat itu. Tidak. Wala ila suwarikum, enggak melihat bentuk anda, terus lagi keturunan anda, enggak dilihat itu. Innallaha yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah melihat hati. Itu yang membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Ini sekarang kan hati kita nggak ada yang tahu nih, masing-masing. Sekarang semuanya perhatiin Habib, tapi nggak tahu tuh hatinya kemana. Tapi mudah-mudahan sih pandangan dengan hati sama, sesuai, ya. Jadi Allah nggak melihat anda bentuknya apa, mau hitam, mau putih, mau dari mana suku anda, mau apa keturunan anda, nggak dilihat itu oleh Allah. Yang dilihat hati kita. Habis hati Allah lihat, baru amal ibadah, amalnya dilihat sama Allah, ya. Berapa menit lagi nih? Itu, berapa menit? 14, masih lama. Ya, ini sekarang maghrib sama isya agak lama nih, gitu. Maka mohon maaf ya Pak, Bu, kalau pengajian saya udah izin dengan pengurus masjid. Waktu pertama kali saya pembukaan itu, kalau saya ngajar di sini, kalau waktunya maghrib itu habis azan langsung qomat. Jadi minta maaf. Kok ini langsung qomat sih? Enggak nunggu dulu? Ya, yuk. Kita nih kalau melihat sesuatu yang agak berbeda, jangan langsung marah. Tanya dulu, kenapa sih kok habis azan langsung qomat? Enggak sholat sunnah dulu? Tanya dulu. Jangan, siapa itu yang qomat tuh? Kurang ajar tuh. Jangan begitu. Tanya dulu. Enggak mungkin pengurus masjid langsung main qomat begitu saja, kecuali ada penjelasan tentang ilmu. Yuk kita lihat Pak, kenapa kok saya minta sama ketua masjid dan pengurus DKM Masjid At-Taqwa, kalau saya ngajar khusus saya aja ya, terserah yang lain. Kalau ini permintaan saya gitu. Kalau ustadz-ustadz yang lain, kiai yang lain, habib yang lain, wallahu a'lam bisawab, ini permintaan saya. Nah, karena sholat sunnah setelah azan maghrib itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Ghairu artinya tidak ditekankan. Maka saya manfaatkan ilmunya, saya manfaatkan waktu sunnah, sholat sunnah itu untuk menuntut ilmu. Itu kan sholat hukumnya sunnah, menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Jadi saya dahulukan yang wajib. Kan lumayan 5 menit, 8 menit saya gunakan untuk menuntut ilmu. Jadi kita pahalanya lebih banyak. Seperti itu. Ini jangan main, weh, ini kok langsung qomat deh. Ketua masjidnya kurang ajar nih. Ya. Itu. Nah, pokoknya wah, ini giliran jadwal Habib Hamid nih. Minggu pertama nih, hari Minggu malam Senin. Berarti langsung qomat nih. Saya sebelum maghrib udah ada di masjid. Ya 5:30. Saya tadi udah sampai Pak di Indomaret dulu tadi. Saya ke Indomaret dulu, saya tunggu di situ di mobil. Jam 5:30 saya udah sampai situ tadi. 30 menit sebelum azan saya udah sampai. Itu. Nah, jadi segala sesuatu, kalau kita melihat sesuatu yang enggak kayaknya nih enggak srek, jangan langsung kita menilai. Tanya dulu. Ini kenapa nih portal ditutup nih? Kurang ajar nih. Ya, rumah gue kan di dalam. Tanya dulu. Jangan main marah-marah dulu. Ya, tanya sapam, Pak, biasanya dibuka, kenapa ditutup? Maaf Pak, tadi ada orang yang masuk sembarangan. Makasih ya. Ini kagak, mentang-mentang dia rumahnya di dalam, langsung aja marah-marah. Jangan. Itu namanya orang bahlul. Tahu orang bahlul? Oon. Nah, jangan. Kita nggak boleh.
melihat segala sesuatu yang berbeda langsung marah. Ya, jangan ya Pak ya. Kita ini udah dijadikan oleh Allah orang yang pintar, orang yang cerdas, insya Allah. Nah maka itu di sini dianjurkan kepada kita semua bahwasanya kalau Allah melihat hati kita, maka kita harus bersihkan hati kita. Percuma antum. Maka Nabi SAW setiap mau tidur pasti mengosongkan hatinya, nggak ada kebencian, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa dengki. Itu dibuang sama Nabi. Karena ditakutkan nanti ketika tidur nggak bisa bangun lagi, alias mati. Ini kagak mau tidur dendam, kurang ajar tuh, ya, gua kagak maafin pokoknya, nggak boleh. Akhirnya Anda nggak bangun lagi, meninggal. Nah meninggal menanamkan rasa dendam. Makanya kalau amal ibadah kita mau cepat diterima oleh Allah dan doa kita mau cepat diterima oleh Allah, bersihin hati kita. Percuma Anda doa banyak tapi masih ada dendam, masih ada marah, masih ada buruk sangka, jangan hadirin. Itu akan menghancurkan. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, penyakit ada dua. Penyakit zohir yang kelihatan sama kita dan penyakit batin, hati. Penyakit zohir orang semuanya padanya caranya gimana agar bisa sembuh. Maaf contoh pusing, wah gimana nih, langsung beli apa? Panadol. Panadol apa itu? Merah. Ya, minum langsung 2, ragepan 2 antara airnya, overdosis. Orang kata Imam Ghazali cepat nyari obat untuk menyembuhkan penyakit zohir. Stroke, dia beli obat kanan, dia ke tabib, dia jalan ke Singapura, dia jalan, wah berjuta-juta, ratusan juta. Pokoknya biar penyakit zohirnya sembuh. Kata Imam Ghazali, jarang orang yang mencari obat untuk menyembuhkan penyakit batin, jarang. Anda punya sifat marah, cari obatnya. Cuman jangan ke apotik, ntar ke apotik lagi. Saya mau cari obat. Kenapa? Obat apa? Marah terus. Akhirnya dikasih obat tidur. Mules gak marah-marah deh tuh. Gak bisa. Cara obat hati. Nih sekarang duduk di dalam majelis ilmu. Baca Al-Quran. Sholat di malam hari, bergaul ame orang soleh. Nih kagak, bergaulnya ame orang yang kagak bener. Mana bisa hati kita bersih? Gak bisa. Bergaul ame orang yang banyak ngadu domba, hasut, ya gak bakal bersih hati kita. Dan amal kita gak bakal diterima sama Allah. Lama diterimanya. Tapi kalau hati kita bersih, sholat kita diterima oleh Allah, gak ada rasa dendam, gak ada buruk sangka, gak ada sama sekali. Ini kagak. Yang di dalam hati, tuh ketua DKM tuh banyak makan duit tuh. Anda jelek-jelekin ketua masjid terus, sekarang Anda aja deh jadi ketua. Kasih suruh dia jadi ketua. Habisnya orang dijelek-jelekin aja, nggak ada bagus-bagusnya di depan dia. Oh, orang ngaji, lo ngaji kalau ada Habib doang lo. Nggak ada Habib juga lo nggak ngaji. Astagfirullahaladzim. Tuh mulut kayaknya. Cuman kita jangan putus asa. Kita anggap semua omongan orang itu ibarat dia itu apa namanya sih, kayu bakar, bara ya, jadi bara. Nah itu kan kalau kita mau apa namanya nyati kan harus pakai arang tuh, dibakar dulu. Enak gak rasanya? Enak. Nah begitu ibarat orang-orang yang hasut, dengki sama kita, jangan kita marah, jangan kita putus asa. Malah justru itu menjadikan bara, ya, membakar semangat kita. Bukan malah kita, ya gue gak didemenin sama orang, gue gak ini. Kan Anda orang baik. Yang Anda lakukan adalah kebaikan, bukan keburukan. Nah kalau dia jelek-jelekin kita gak sesuai dengan apa yang dia katakan, kita serahkan kepada
Allah. Selanjutnya satu hadis kita baca. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun ala sihhatihi. Silakan. Dari dan Abu Hafs Umar bin Ibnu Khattab Ibnu Nufail Ibnu Abdul Uzza Ibnu Riyad Ibnu Abdullah Ibnu Qurt Ibnu Razak Ibnu Adi Ibnu Ka'bah Ibnu Luayi Ibnu Ghaib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Nah, dengerin. Semua amal tergantung niat. Anda sholat main takbir aja begitu, sah gak sholatnya? Enggak. Ini tahun baru apa? Enggak ya? Sisa ya? Lagi masangnya sekarang, bukan kemarin. Ya. Mungkin sisanya kali itu masih ada satu, ya pasangnya deh sekarang deh, ya gitu, ya. Jadi amal kita itu tergantung niat. Anda jadi ketua DKM niatnya apa? Anda mau dagang niatnya apa? Kenapa Anda dagang? Saya niatnya beribadah. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, pedagang yang jujur dia nanti di akhirat bersama para anbiya, minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada was salihin. Karena derajat surga yang paling tinggi yaitu para nabi. Pedagang yang jujur dia itu nanti bersama para nabi di akhirat. Dia nggak pernah bohong. Saya punya langganan duren, Pak. Tukang duren, buah duren. Itu Masya Allah, Pak, di pasar induk, di pinggir jalan. Dia bilang apa? Beb, maaf, tapi mau beli duren? Iya. Maaf Beb, ini durennya mentah semua, belum matang. Jujur, Pak. Tukang duren tuh biar hatinya tuh biar mulia, cobain dulu. Udah deh, jangan pakai coba-cobain. Duren gue terkenal bagus, nggak boleh. Harus dicobain dulu. Iya, buka, cobain. Wah, kurang manis Pak, pilih yang lain. Cobain lagi, kurang manis juga, nggak cocok sama lidah dia. Ya ganti, nggak apa-apa, sabar. Nih Bapak mau beli apa, mau nyobain sih? Masa udah 10 nih duren nggak ada yang manis? Bapak mulutnya COVID kali, nggak bisa merasakan sesuatu. Hati-hati ya Pak ya. Nah, segala sesuatu niat. Silakan selanjutnya. Wa innama, dan sesungguhnya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. betul. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Dan Akbar. siapa yang hijrah karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkannya dalam hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya, muttafaqun ala sahihi. Nah, jadi semua itu tergantung niatnya. Bapak sekarang niat ke masjid, ya itu dalam hati gue biar dipuji sama orang, gue orang yang rajin ke masjid. Jangan, ya. Kenapa Anda sholat 5 waktu? Saya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Udah selesai. Pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat. Mau Anda orang maaf orang tukang mabok, berzina, pokoknya jangan tinggalkan sholat apapun keadaan Anda. Mau habis sholat Anda
berbuat buruk lagi, mau habis sholat Anda zolim lagi. Pokoknya jangan tinggalkan sholat. Mungkin dengan Anda terus melakukan sholat, Allah terus memberikan hidayah. Wallahu alam bisawab. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surganya Allah. Hadanallah, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, sayangilah kami, berikanlah kasih sayang-Mu. Orang yang tanda-tandanya disayang oleh Allah, dia dikasih pemahaman tentang ilmu agama. Nih bapak nih sekarang, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, Anda sekarang lagi disayang oleh Allah. Amin. Kenapa? Anda sekarang didudukkan oleh Allah di dalam majelis ilmu. Jadi Anda sekarang datang, sholat maghrib berjamaah, duduk di dalam majelis ilmu, membahas tentang ilmu, mendengarkan dengan sopan santun, duduk hatinya karena Allah dan ikhlas. Dan habis ini kita akan sholat isya berjamaah. Tandanya Anda sedang disayang oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat Habib sampaikan. Jangan lupa ketika azan dikumandangkan, jangan ada yang ngobrol. Karena panggilan Allah ini sangat mulia. Jangan sembari main handphone ya, kecuali memang itu penting sekali. Tapi kalau memang kagak penting, panggilan Allah adalah yang paling penting. Maka ketika azan jangan ada yang berbicara, ngobrol. Kalau Anda mau udu silakan. Ya, kalau Anda nggak ada udu, artinya Anda udah ada udu, duduk dengerin jawab azan. Insya Allah berkah hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.